Perkenalkan, nama saya Mukarrama, saya dari mahasiswi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saya di sini ditugaskan mengajar ekonomi di kelas 11 CPS. Sebelumnya apa ada yang tidak masuk? Ada. Siapa namanya? Nurhani. Oh ya. Pembahasan kali ini yaitu mengenai tentang pembangunan ekonomi. Yang pertama, pengertian pembangunan ekonomi. Yang kedua, tujuan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, ciri-ciri perencanaan pembangunan ekonomi. Yang keempat, indikator keberhasilan ekonomi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan menghitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan pertumbuhan fundamental. Mantap. Ini sebelum ke pembangunan ekonomi, Ibu jelaskan dulu apa itu pembangunan. Menurut Michel Todaro dalam Suryana, pembangunan diartikan sebagai proses dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa, dan lembaga nasional termasuk pula percepatan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Jadi pembangunan itu perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial. Pembangunan itu terjadinya perubahan-perubahan. Apa bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kita lanjutkan ya. Sekarang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu secara umum adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan aspek lain dalam perekonomian, seperti perkembangan mutu pendidikan, perkembangan keahlian, tenaga kerja, kemajuan teknologi, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun menurut Rustan, dalam buku Pusaran Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses peningkatan total pendapatan dan pendapatan per kapita dalam memperhitungkan pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam perekonomian negara dan pemerataan pendapatan bagi suatu negara. Jadi, pembangunan ekonomi itu pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan aspek-aspek dalam perekonomian seperti pembangunan mutu pendidikan secara meningkat gitu. Terus perkembangan keahlian, tenaga kerja, sumber daya manusia itu meningkat dalam suatu daerah. Selanjutnya tujuan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi itu ada 3 ya. Yang pertama secara umum, yang kedua jangka pendek, yang ketiga secara jangka panjang. Secara umum, pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Itu secara umum. Tujuan pembangunan ekonomi secara jangka pendek untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata, serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan berikutnya. Secara jangka pendek ini seperti ini nih. Meningkatkan taraf hidup masyarakat itu seperti mengadakan lowongan pekerjaan, meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi. Terus kesejahteraan. Sedangkan secara jangka panjang maksudnya, mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materi dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersatu.
Sekarang tahap perencanaan. Tahap perencanaan dalam pembangunan ekonomi. Tahap perencanaan ini berperannya untuk apa? Yaitu berperan penting terhadap pelaksanaan pembangunan melalui perencanaan, pemerintah dapat menentukan besar alokasi anggaran, pelaksanaan proyek, dan keperluan lain. Jadi sebelum pemerintah menentukan alokasi anggaran, pemerintah itu harus merencanakan dulu alokasinya, perencanaannya sebelum mengeluarkan anggaran. Sebelum kita melaksanakan pembangunan harus direncanakan dulu apa yang ingin dibangun di dalam suatu daerah itu. Apa yang kesalah kan, Bu? Kenapa? Apa yang kesalah? Contohnya membangun jalan, Bu. Iya, benar. Selanjutnya ciri-ciri perencanaan pembangunan ekonomi. Ini nih ciri-ciri perencanaan pembangunan ekonomi ada 6 ya. Yang pertama, menjaga perekonomian secara berkelanjutan. Yang kedua, mengubah struktur ekonomi melalui pertimbangan ekonomi. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Yang keempat, peningkatan pendapatan masyarakat secara merata. Yang kelima, mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap. Yang keenam, peningkatan pemerataan pembangunan. Dari 6 ini ciri-ciri perencanaan pembangunan ekonomi. Ya, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi ini nih, bagaimana kita cara mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Jadi kita tuh bagaimana cara mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara itu tuh. Jadi kita harus keberhasilan pembangunan ekonomi itu dapat diketahui dari indikator moneter dan indikator non moneter. Ada terbagi dua keberhasilan pembangunan ekonomi itu tuh. Yang pertama indikator moneter, yang kedua indikator non moneter. Ibu jelaskan yang pertama ya, indikator moneter. Indikator moneter ini keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara terdiri atas pertumbuhan produk domestik bruto meningkat dan pendapatan per kapita meningkat. Indikator non moneter dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama indikator sosial, yang kedua indeks kualitas hidup meningkat, yang ketiga indeks pembangunan manusia, yang keempat indikator campuran. Contoh pembangunan ekonomi ini nih yang dibilang Mujadin tadi, membangun jalan-jalan yang rusak, membangun sarana peminjaman, membangun sumber daya air yang bersih, menyiapkan dan menambah lapangan kerja, penyediaan fasilitas untuk komunikasi, melakukan penyuluhan sumber daya manusia, penyediaan alat kebersihan lingkungan dan penghijauan, dan yang terakhir mendirikan layanan kesehatan. Dari sini udah jelas kan contoh dari pembangunan ekonomi itu. Contoh yang pertama aja nih Ibu contohkan, membangun jalan-jalan yang rusak. Kan ada banyak jalanan yang rusak di masing-masing daerah kan, apalagi bagi daerah yang masih terpencil. Kebanyakan faktor non-ekonomi yang mempengaruhi pembangunan biasanya akan digunakan untuk mendapatkan pembangunan yang terarah dan lebih efisien. Pembangunan ekonomi daerah di sektor jalan ini merupakan sebuah hal yang vital karena jalan merupakan akses bagi banyak orang untuk bisa bepergian. Tanpa adanya jalan yang memadai, maka sebuah daerah akan terkendala dalam pembangunan lainnya.